Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Subenarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Dokumen pencalonan Joko Widodo sebagai pejabat publik, termasuk salinan ijazahnya, kini bukan lagi dokumen yang dikecualikan. Atau dalam bahasa mudahnya ini, dokumen ini nggak boleh ditutup-tutupi. Publik bisa mengaksesnya. Itu semua pertimbangannya atas dasar Undang-Undang Keterbukaan Publik ya. Jadi semua warga negara boleh mengaksesnya dan tidak ada lagi alasan bagi Komisi Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah ya. Itu untuk menolak memberikannya ketika ada warga masyarakat yang memintanya. Bahkan ini nggak boleh di apa seperti sebelumnya yang dilakukan oleh KPU misalnya. Oke, salinannya diberikan tapi ada bagian-bagian tertentu yang dihitamkan gitu ya. Waktu itu ada sampai 9 bagian. Nggak boleh lagi. Semua harus terbuka dan publik bisa mengaksesnya. Kita mesti berterima kasih nih ya kepada beberapa figur yang gigih luar biasa ini memperjuangkannya, menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, bahkan tentu biaya ya, kemudian dari satu persidangan ke persidangan lain. Pertama tentu ini penghargaan kita mesti sampaikan kepada Dr. Bonatua Silalahi. Karena berkat dialah sekarang ini 5 salinan ijazah Joko Widodo itu bisa diakses ke KPU. Dia ini kan mempersoalkannya ke Komisi Informasi Pusat, mulai ke ijazah di KPUD DKI yang pertama kali mengeluarkannya, kemudian ijazah di KPU RI, dan yang terakhir ijazahnya di KPUD Surakarta. Di Surakarta kan Jokowi sudah 2 kali ini maju menjadi kandidat waktu itu Pilwalkot atau Pilkada Wali Kota, yakni pada Pilkada tahun 2005 dan 2010. Jadi ada 2 ijazah di situ. Dan kemudian dia maju lagi menjadi calon gubernur DKI Jakarta itu pada tahun 2012. Yang belum selesai masa jabatannya di mana di Solo, tapi dia udah mundur duluan untuk mengejar jabatan sebagai gubernur. Dan lagi-lagi ketika dia belum selesai sebagai gubernur di DKI Jakarta kan dia kemudian maju menjadi calon presiden pada tahun 2014 dan kemudian tahun 2019. Jadi ada 5 ijazahnya. Nah, kemenangan publik yang diwakili oleh Dr. Bonatua semakin lengkap karena kan bersama dengan itu ada juga kelompok warga negara yang mengatasnamakan dirinya sebagai Bon Jovi. Bon Jovi ini adalah bongkar ijazah Jokowi. Itu ada Dr. Leoni Lydia, kemudian ada Lukas Luarso, ini seorang wartawan senior, pernah menjadi Ketua Jurnalis Independen Indonesia, AJI, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, dan Herman. Mereka ini juga melakukan gugatan di Komisi Informasi Pusat. Dan yang mereka peroleh di sana itu lengkap ini ya, semuanya boleh dokumen itu kecuali ada yang memang di apa semua gugatan mereka itu dikabulkan kecuali tadi fotokopi KTP nggak boleh. KTP ini kan bisa bisa disalahgunakan untuk pinjol untuk macam-macam ya. Akta kelahiran nggak boleh, NPWP juga nggak boleh, dan nilai ijazah. Nah kalau nilai ijazah ini sebenarnya walaupun tidak tidak diperbolehkan, tapi kan pada waktu itu Barreskrim sudah pernah memaparkan ya nilainya Jokowi yang banyak nilai C dan D-nya ya. Saya nggak tahu apakah itu salinan nilai resmi atau tidak ya, karena kalau dengan angka seperti itu sebenarnya Jokowi mestinya tidak bisa lulus ya, karena total atau mungkin saya sepas-pasan lah nilainya kalau pun lulus ya begitu ya kan. Orang lulus biasanya apa ya, IP itu 2,00 ya, tapi 2,00 ya, ini kan benar-benar nih sangat parah ya. Keputusan dari KIP terhadap gugatan yang diajukan oleh Bon Jovi itu menyusul dari keputusan dari KIP juga untuk gugatan Dr. Bonatua terhadap KPU RI. Nah, kalau ini keputusannya yang Bon Jovi itu pada tanggal 14 Februari lalu. Jadi lengkap kap ya. Kita masih ingat bagaimana kemarin ketika diputuskan oleh Komisi Informasi Pusat itu kan sebenarnya KPU RI itu diberi keleluasaan untuk selama 14 hari untuk melakukan gugatan. Kalau tidak melakukan gugatan, maka keputusan itu inkrah. Dan ternyata KPU ini mungkin sudah mulai lebihan lah ya, lebih berpihak kepada rakyat gitu, nggak lagi buat aturan yang aneh-aneh, dan mereka juga tidak mengajukan banding. Ya dengan begitu keputusannya inkrah dan kemudian ijazah Jokowi
itu yang salinan ijazah untuk Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 itu kan kemudian diberikan kepada Dr. Bonatua. Lalu masih ingat ya, waktu itu videonya viral juga ketika Bonatua menunjukkan ijazahnya itu karena menurutnya ijazah Jokowi maksud saya. Karena dengan begitu setelah itu dan kemudian dia dapat lagi dari KPUD Solo 2 salinan ijazahnya udah lengkap. Ini saya menyebutnya sebagai puzzle itu kepingan-kepingannya sudah lengkap, sekarang sudah jadi bisa menjadi mosaik gambarannya. Tentu Anda kemudian bertanya-tanya gitu, apa sih konsekuensi dari diterimanya secara lengkap, bisa diakses secara publik lengkap 5 salinan ijazah Jokowi itu. Nah, tentu saja ditambah lagi yang dokumen-dokumen lain nanti mungkin yang diperlukan oleh masyarakat juga yang dimenangkan oleh Bon Jovi. Ini menurut saya yang sangat menarik ya. Dan kemudian bertanya, apakah semua salinan ijazah itu sama begitu ya? Dan kalau sama gitu dalam pengertian sama keseluruhannya atau ada beberapa bagian yang ternyata berbeda. Nah ini menariknya juga ternyata Dr. Roy Surya kan dia menyatakan dia sudah melakukan analisis lengkap terhadap 5 salinan legalisasi ijazah Jokowi itu ya. Sekali lagi saya runutkan lagi ya, salinan ijazah Jokowi itu 5 itu. Yang pertama adalah tahun 2005 ketika dia mengikuti pilkada Pilwalkot Solo, itu dia pertama kali turun ke panggung politik publik karena sebelumnya kan dia ini adalah pedagang mebel ya. Kemudian tahun 2010 setelah dia menjabat wali kota pada periode pertama maju lagi menjadi wali kota Solo, terpilih lagi, tetapi di tengah jalan kemudian dia mengejar jabatan lain sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 dan kemudian setelah itu ya 2014 dan 2019. Bagaimana analisisnya? Nah ini menarik, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Dr. Roy Suryo. Pertama, 4 dari 5 salinan legalisasi ijazah Joko Widodo itu kesemuanya ditandatangani oleh Profesor Dr. Muhammad Naim MAGR SC, selaku Dekan Fakultas Kehutanan UGM yang menjabat sebagai dekan dalam rentang waktu tersebut. Lama juga ya, 2005 sampai dengan 2014. Namun sebenarnya hal tersebut perlu dikaji ulang. Benarkah keseluruhannya dijabat oleh yang bersangkutan karena sempat tercatat ada nama Dr. Satyawan Pudiatmoko SHUT MSc yang menjabat posisi yang sama tahun 2012 sampai dengan 2016. Ini pertanyaannya sebenarnya ini administrasinya UGM yang tidak rapi atau justru jadi pertanyaan dong kalau kemudian semua itu ditandatangani legalisirnya oleh Dr. Muhammad Naim. Bagaimana dengan yang tahun 2012 sampai 2014? Karena kan pada saat itu kalau menurut catatan tadi ada nama Dr. Satyawan Pudiatmoko yang menjadi dekan Fakultas Kehutanan. Kalau datanya itu benar berarti kan ini ada persoalan dong. Kenapa kok semua ditandatangani oleh Dr. Muhammad Naim? Pertanyaannya apakah legalisir yang lama digunakan sampai 2 kali atau ada sesuatu yang lain. Ini tentu saja sangat menarik. Namun sayangnya, kata Roy Suryo, database resmi di UGM seringkali, dalam kurung dia menyebutnya sengaja diubah-ubah, sehingga tidak bisa dijadikan pedoman terpercaya. Itu basis analisis yang pertama, hasil analisis yang pertama. Yang kedua, dari keempat salinan legalisasi ijazah tahun 2005 sampai 2014 tersebut seharusnya ditolak oleh UGM sendiri maupun KPUD Surakarta, KPUD DKI Jakarta, dan KPU yang menerimanya karena formatnya sudah tidak proporsional lagi ketika dilakukan fotokopi pengecilan ukuran dari aslinya format A3 menjadi A4 kuarto. Ya ini jangan dianggap akan sama aja namanya fotokopi. Enggak, ini lebarnya itu perbandingan antara panjang dan lebarnya sudah tidak proporsional lagi. Karena aslinya ijazah itu kan persegi panjang dan menjadi hampir ukurannya bujur sangkar. Nah sekarang ini sepertinya terhimpit atau terkompres, lebar kanan kirinya tidak sesuai dengan aslinya lagi. Ketiga, kesalahan format tanda petik terhimpit, terkompres itu tadi, salinan legalisasi ijazah Jokowi tahun 2005 sampai dengan 2014 itu tidak terjadi di satu-satunya salinan pada tahun 2019. Karena yang untuk salinan tahun 2019 itu masih benar proporsional antara panjang kali lebar aslinya A3 saat dikecilkan menjadi A4 kuarto. Hanya saja kalau sesuai dengan undang-undang, ya ini rupanya soal mengecilkan, membesarkan, mengkopi itu juga ada aturannya ya.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan itu pasal 73 ayat 4B, legalisasi dokumen harus memuat tanggal tanda tangan pejabat yang mengesahkan dan cap stempel institusi atau secara notariat. Maka salinan legalisasi ijazah Jokowi tahun 2019 itu bisa disebut melanggar hukum karena tidak tercantum tanggal, bulan, dan tahun legalisasi. Nah, rupanya walaupun ukurannya proporsional, tapi ini tanggal, bulan, dan tahun legalisasi nggak tercantum. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya itu bisa dimaklumi, katanya, sebagaimana juga legalisasi ijazahnya dia sendiri, Roy Suryo, maksudnya tahun 2009, karena katanya undang-undang tersebut itu baru berlaku Oktober 2014. Tapi kalau sudah tahun 2019 berarti sudah berlaku dong aturan perundang-undangannya. Jadi yang sebelumnya tadi itu masih bisa dimaklumi gitu. Maksudnya ini kendati nggak proporsional dan sebagainya ya karena memang belum ada ketentuan undang-undangnya yang tidak bisa ditolerir yang tahun 2019. Yang keempat, kembali untuk salinan legalisasi ijazah Jokowi tahun 2005 dan 2010 yang diperoleh dari KPUD Surakarta. Dia bilang, Ray Suryo menyatakan mendukung langkah Dr. Bonatua untuk memprotes, mengajukan gugatan melalui KIP sekaligus tetap meminta yang cap legalisasinya berwarna. Bagaimana ini tahun 2012 dan hingga 2019. Karena di 2 tahun itu yang di KPUD Surakarta itu saat digunakan mencalonkan menjadi wali kota Solo hanya berupa fotokopi hitam putih alias monokrom, baik cap leces maupun tanda tangan pejabat Dekan Fakultas Kehutanan UGM-nya. Apalagi kedua salinan itu tahun 2005 dan 2010 itu sebenarnya barangnya sama alias hanya dikopi 2 kali. Nah ini yang ternyata yang saya tadi persoalkan, jangan-jangan ini karena dikopi 2 kali ya jadi tetap dekan yang sama gitu. Tapi ini memang berlaku untuk tahun 2005 dan 2010 di mana pada waktu itu dekannya memang masih sama ya orangnya ya. Dari mana ketahuan bahwa itu 2 kali itu ya meski di copy 2 kali karena terlihat itu ada perbedaan soal noise atau kotornya ya di salinan tahun 2005 dibandingkan tahun 2010. Sekali lagi kedua salinan yang terpaut 5 tahun itu seharusnya berbeda posisi cap leges dan tanda tangannya. Kalau tidak mau disebut sebagai sebuah pelanggaran administratif yang sangat fatal dari UGM dan juga KPUD Surakarta. Jadi kok bisa ya tahunnya berbeda tapi kemudian semua tempatnya tepat betul gitu ya. Apa dibawa contohnya supaya sama begitu ya. Jadi pas betul. Yang kelima, pas foto yang tertempel. Nah, ini yang saya kira yang paling telak ya. Pas foto yang tertempel dalam kopi legalisasi semua ijazah tersebut tampak sangat kontras dan tajam. Kan ini ijazah tahun 1985 kok masih kontras dan tajam ya fotonya. Karena kalau tahun 1985 ketika ijazah itu dicetak atau diterbitkan kan masih menggunakan bahan kimia percetakannya bukan printing digital seperti sekarang. Jadi kualitasnya juga nggak mungkin sebagus itu gitu. Selain itu secara hasil software face recognizer dan analyzer yang digunakan untuk melakukan analisis selama ini adalah itu bukan foto Jokowi. Iya, buku. Jadi beda antara dengan fotonya Jokowi yang dikenal sekarang dengan yang di foto itu karena hasil identifikasi ilmiahnya itu hanya 30-40% dengan sosoknya alias mismatch, tidak cocok dengan sosok Jokowi saat ini. Ini rame banget soal foto Jokowi ini kan termasuk juga soal pakai kacamata atau tidak dan sebagainya, tuh dagunya, giginya dan sebagainya lah banyak sekali yang disorot bahwa itu nggak match gitu kalau diteliti. Jadi apa kesimpulannya? Dengan adanya beberapa catatan kritis dan ilmiah itu, maka kesimpulannya semua salinan fotokopi legalisasi ijazah Jokowi 2005, 2010, 2012, 2012, 2014, dan 2019 yang didapat dari KPUD Surakarta, KPUD DKI Jakarta, dan KPU itu makin menambah keyakinan bahwa ijazah Jokowi tersebut 99,9% itu palsu. Dan penelitian itu seperti dikatakan oleh Roy Suryo sudah dibukukan dalam buku Jokowi White Paper yang sudah terbit 18 Agustus 2025 lalu. Dan meskipun semua salinan di atas belum diperoleh berdasarkan putusan KIP. Jadi ketika buku itu terbit pada waktu itu belum semuanya ya. Tapi ternyata ya memang nggak jauh berbeda dan itu memang persis seperti itulah ya. Karena ini kan semua dasarnya tadinya yang digunakan sebagai basis analisis adalah kopi atau salinan ijazah Jokowi yang diunggah oleh Dian Sandi Utama, kader PSI.
yang kemudian juga dibenarkan oleh Pak Jokowi bahwa itu memang asli ijazah dia begitu. Jadi dari sini saja kita tahu kok jadi ada yang beda-beda ya ijazahnya ya, walaupun sebenarnya harusnya ijazah itu kan sama ya, orang yang sama. Memang di sini terlihat ijazahnya itu memang sama tapi ukurannya yang kemudian berbeda. Tapi kemudian juga ini ada apanya legalisirnya, stempelnya yang pada tahunnya berbeda tapi malah kok tetap sama dan sebagainya. Jadi memang ini kalau menurut Roy Suryo makin mencurigakan. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Saran saya, meskipun sudah ada penelitian ilmiah yang menyatakan itu 99% palsu maupun 11.000 triliun palsu, atau sebaliknya ada yang menyatakan bahwa itu asli karena berdasarkan puslapor Mabes Polri identik dengan 3 ijazah pembanding dari kawan-kawannya itu jadi asli. Kita belum bisa menyimpulkan semacam itu. Kita mesti menunggu keputusan dari Majelis Hakim. Mudah-mudahan Majelis Hakim yang sekarang tengah menyidangkan itu di Pengadilan Surakarta, gugatan Citizen Lawsuit itu sampai membuat terobosan untuk menentukan bahwa ijazah ini atau membuat penetapan ijazah ini asli atau tidak. Tapi persoalannya sampai sekarang Jokowi yang janjinya akan membawa ijazahnya ke pengadilan itu nggak kunjung datang juga. Aduh, ini bulat namanya itu ya. Saya sebenarnya Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.